Shalom, selamat pagi Kado, kawan Donman. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul lagi lewat media online YouTube channel Donman High Five. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu, Kado, kawan Donman semua dimanapun berada. Dan satu hal yang pasti, kiranya lewat doa pagi, saat teduh pagi kita, semoga Anda dan saya semakin hari kita semakin lekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin hormat Tuhan, dan semakin taat dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dialah sumber kekuatan, pengharapan, dan sukacita kita. Amin. Mari saat ini kita akan kembali untuk berseteduh. Saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita siapkan diri kita tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur untuk satu hari lagi yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Satu hari lagi kesempatan kami menikmati hidup di muka bumi ini. Kami mohon ya Roh Kudus, biarlah hari ini kami berjalan bersamamu, dan kami mau jadikan hari ini harinya Tuhan. Kami rindu Tuhan, hari ini kami terus dapat menyenangkan hati-Mu. Dan setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami, agenda acara rencana kami hari ini, biarlah nama-Mu senantiasa kami muliakan. Dan kiranya takut akan Engkau ada pada kami semua. Terima kasih Tuhan, sebelum kami memulai segala sesuatunya, sebelum kami melangkah menjalani hari ini, kami rindu untuk mencari wajah-Mu, mendekatkan diri kepadamu, menghampirimu, menjumpaimu ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan kami damai sejahtera, ketenangan, kekuatan, sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini kami, hamba-hambamu, anak-anakmu, umatmu, kami datang kepadamu Tuhan. Lawatlah kami, jamalah kami, sentuhlah kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan kami, tahirkan kami, kuduskanlah kami dengan darah Yesus, agar kami layak menikmati kasih karunia-Mu, hadirat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Mari kita sembah Tuhan kita naikkan pujian bagi Dia. Banyak hal yang tak ku mengerti terjadi di dalam hidupku, saat ku tak sanggup lagi menghadapi hidup ini. Sepertinya tak ada satupun yang peduli, namun ku tetap percaya ada Yesus yang menemani. Ku tahu ku tak pernah sendirian, ada Yesus yang menyertaiku. Yesus, Kaulah yang terlebih besar dan sanggup beriku jalan keluar.
naikkan pujian kembali. Banyak hal yang tak ku mengerti, banyak hal yang tak ku mengerti terjadi di dalam hidupku saat ku tak sanggup lagi menghadapi hidup ini. Sepertinya tak ada, sepertinya tak ada satupun yang peduli. Namun ku tetap percaya ada Yesus yang menemani. Ku tahu ku tak pernah sendirian. Ada Yesus yang menyertaiku. Yesus, Kaulah yang terlebih besar dan sanggup beriku jalan keluar. Mari kita naikkan pujian kembali, saudaraku. Di dalam Yesus ada jalan keluar, amin. Kita naikkan pujian kembali. Banyak hal yang tak ku mengerti terjadi di dalam hidupku saat ku tak sanggup lagi menghadapi hidup ini. Sepertinya tak ada satupun yang peduli. Namun ku tetap percaya ada Yesus yang menyertai. Ku tahu ku tak pernah sendirian. Ada Yesus yang menemaniku. Yesus, Kaulah yang terlebih besar dan sanggup beriku jalan keluar. Ku tahu ku tak pernah sendirian, amin. Ada Yesus yang menemaniku. Yesus, Kaulah yang terlebih besar dan sanggup beriku jalan keluar. Oh, ku tahu ku tak pernah sendirian. Ada Yesus yang menemaniku. Yesus, Kaulah yang terlebih besar, sanggup berikan kami dan sanggup beriku jalan keluar, dan sanggup beriku jalan keluar.
jalan keluar. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang sanggup Tuhan, hanya Kau yang sanggup menolong kami, dan cara-Mu meneduhkan kami, cara-Mu menenangkan kami, cara-Mu menolong kami, sungguh mengagumkan Tuhan. Haleluya, kami datang padamu, kami berserah, mengandalkan-Mu dan mengharapkan-Mu. Oh Tuhan, peganglah tangan kami. Oh Tuhan, tuntunlah jalan-jalan kami, sebab kami tak dapat hidup tanpa-Mu. Kami tak bisa berjalan sendiri, kami butuhkan Engkau menyertai kami, menemani kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh Kau baik, sungguh Kau baik Tuhan, sungguh Kau baik bagi kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak habis-habisnya kasih setia-Mu dalam setiap hidup kami. Kau ada dan Kau selalu ada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang penuh belas kasih, penuh kasih dan rahmat. Dan hidup kami karena kasih-Mu Tuhan. Curahkanlah terus kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Sebab kami tidak bisa hidup tanpa kasih setia-Mu, tanpa belas kasihan. Ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami untuk terus mengenal-Mu, sampai Kau dapati kami pun punya belas kasihan sebagaimana Engkau punya Bapa. Haleluya. Berikan kami hati-Mu Tuhan. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hati-Mu. Mari kita katakan pujian ke-6. Berikan ku hati, berikan ku hati seperti hati-Mu
yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari katakan pujian kembali. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sekali lagi katakan, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu, kakimu Tuhan, agar ku dapat lakukan sebagaimana yang Kau mau. Agar ku dapat lakukan seperti yang Kau mau. Oh Tuhan, berikan hati yang penuh belas kasihan. Berikan hati yang penuh belas kasihan dalam hidup kami. Biar terpancar kasih-Mu, dan dapat dinikmati, dirasakan oleh setiap orang yang kami jumpai. Oh Tuhan, kami perlukan kasih-Mu, kami perlukan kasih-Mu. Mengalirlah, mengalir dan mengalir Tuhan. Penuhilah hati kami, penuhilah hati kami dengan kasih-Mu, dengan kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kali kami dekat padamu, kami berdoa, kami melekat kepadamu, kami memiliki waktu denganmu Tuhan. Kiranya akhirnya kami bisa dapati belas kasihan Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kiranya Engkau disukakan lewat nyanyian, pujian, penyembahan kami. Saatnya kami mau belajar renungan firman-Mu.
Mari Roh Kudus tuntunlah kami, buatlah kami mengerti dan buatlah kami mampu untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Shalom, kado kawan Donmen. Ya, puji Tuhan, kita saatnya akan belajar renungan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang ibadah yang benar. Ya, ini bagian yang keempat. Ya, dan hari ini kita akan membahas tentang esensi, kekuatan atau jantung dari ibadah kita. Ya, jadi kalau ada ibadah yang benar, berarti ada kebalikannya, yaitu ibadah yang tidak benar. Nah, seperti apa contohnya ibadah yang tidak benar itu? Saya ajak saudara lihat firman Tuhan yuk. Ada 3 hal yang menjadi tanda ibadah itu tidak benar. Yang pertama saudara, saya ajak kita lihat 2 Timotius 3 ayat yang kelima saudara. 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, kita disuruh jauhi. Menjauhi apa? Menjauhi ibadah-ibadah yang tidak benar. Kita harus jauhi. Ya, apa tandanya? Yaitu ibadah yang dijalankan secara lahiriah saja. Ibadah yang dijalankan secara jasmani saja, secara kasat mata. Ya, yang bisa dilihat secara panca indera, tetapi sebenarnya memungkiri kekuatan mereka itu, saudara. Dan ini Rasul Paulus ya menuliskan ini kepada anak didiknya Timotius sebagai gembala yang dia punya jemaat pastinya. Dan Timotius diingatkan oleh mentornya, bapak rohaninya, Rasul Paulus, supaya jangan sampai jemaat yang digembalakannya memiliki ibadah yang seperti ini. Mengapa mereka memungkiri kekuatannya, saudara? Karena di ayat ini dilanjutkan, saudara, 2 Timotius 3, ya, di sini dilanjutkan, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Nah, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yames dan Yambres menentang Musa, demikianlah juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Ya, sama halnya seperti Yanes dan Yambres. Kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, ini kan aneh, saudara, berbanding terbalik sekali ya. Beribadah, rajin kebaktian, datang menyembah Tuhan secara jasmani ya, tidak pernah bolong, rajin ya, kewajibannya dipenuhi. Tapi kok disebut di sini mereka ini memiliki hati suka menyelundup ke rumah orang lain untuk ngapain? Menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Bukannya ke rumah-rumah untuk besuk, menguatkan, mendoakan, melayani, ya, bukannya membuat persekutuan doa di rumah-rumah, ya, kunjungan kepada jemaat atau bersilaturahmi atau mengikat tali persatuan kasih. Ini malah sengaja incer, ya, rumah-rumah jemaat di mana ada perempuan-perempuan lemah yang mungkin ya mereka juga imannya belum kuat atau mereka juga masih abu-abu ya, atau wanita-wanita yang sebenarnya mereka juga orang-orang berdosa, tapi mereka justru memanfaatkan kesempatan dan kesempitan untuk ya memanipulasi dengan kerohanian mereka dengan tujuan ternyata mereka pengen ya menikmati hawa nafsu mereka, ya berzinah dengan mereka, melakukan hubungan yang tidak wajar, ya melakukan percabulan dan perzinahan. Nah, ini kan aneh sekali, saudara ya, aneh banget. Sama seperti anak Imam Eli, kalau saudara bandingkan anak Imam Eli itu, ya
anak Imam Eli, melayani di bait Allah, bertugas di bait Allah, tapi apa? Memuaskan hawa nafsunya, mengambil semua korban persembahan dengan cara paksa dan melakukan apa saudara? Melakukan pelacuran di bait Allah. Aneh ya? Nah, ini ibadah yang gak benar tuh kayak gini saudara. Oke, yang berikutnya saudara, yang tidak benar berikutnya adalah apa? Sekali ini kita ke 1 Timotius pasal 6 ayat yang kelima. Ya, 1 Timotius 6 ayat 5, demikian firman Tuhan, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran dan yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah, ini nih, gara-gara cuan, gara-gara demi cari untung jadi ribut, jadi cekcok, berantem, ya majelis dengan majelis, jemaat dengan jemaat, majelis dengan jemaat, pendeta dengan jemaat, nah pendeta dengan pendeta, nah ini kan, ini ngapain saudara? Apa yang dicari? Ibadah seperti itukah yang menyenangkan Tuhan? Ibadah seperti itukah yang benar? Tentu tidak. Dan ternyata didapati di zamannya Timotius, itu ada yang model begitu. Mereka beribadah tapi nggak benar saudara. Ya, isi kepalanya motifnya hanya cari untung, hanya cari uang, cari duit. Dan itu berbahaya sekali saudara. Ya, ketika terjadi mulai omset naik ya, mulai ada keuntungan yang sangat besar, nah itu tuh bisa terjadi perpecahan, bisa terjadi keributan, konflik saudara. Nah ini berbahaya kan? Nah ini ibadah yang tidak benar. Ya mereka memungkiri kekuatannya, ya sehingga kebenaran itu pun dilecehkan saudara. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ini saudara, ini bukan hanya mereka terjerat hawa nafsu, jadi mereka itu duniawinya masih jalan terus, ibadah jalan, duniawinya jalan, dosanya jalan, ya khususnya dalam hal hawa nafsu dengan perzinahan. Tetapi ditambahkan lagi oleh Rasul Paulus di sini, ternyata mereka itu nggak mau diajar oleh kebenaran. Ya, mereka nggak senang kalau ada khotbah-khotbah firman Tuhan, ya yang mengajarkan tentang kebenaran, yang menyingkapkan dosa, yang mencerdaskan, yang menyingkapkan segala hal yang terselubung, ya, yang bukan menyenangkan telinga, bukan nyenangin manusia, yang memang betul-betul berdiri di atas firman, mereka nggak suka. Ditambah lagi saudara, mereka juga di sini disebut akal mereka bobrok, iman mereka tidak tahan uji. Loh, kan rajin ibadah, sering ibadah, tapi kok nggak tahan uji? Rajin ibadah, tapi kok imannya bobrok? Rajin ibadah tapi kok jadi carinya untung, kok jadi otaknya isinya berzina. Ini kan aneh saudara. Ada apa ini? Kenapa bisa begitu? Ya, kalau yang nggak ibadah, yang nggak kebaktian, yang nggak pernah ke gereja berbuat begitu ya terang aja, ya pantaslah mereka begitu. Ini kan kita beribadah secara badaniah saudara. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, betul tidak? Kemudian di sini ada seperti Yanes dan Yambres. Yanes dan Yambres ini kan mereka ini sebetulnya orang yang suka dengan ahli nujum. Mereka itu bersekutu dengan kuasa gelap, dengan ilmu sihir saudara. Loh, kok ibadahnya rajin tapi kok terlibat dalam perkara-perkara sihir, perkara-perkara kuasa gelap. Kenapa bisa begitu saudara? Ya ini dukun bertindak ini saudara. Tapi kebaktian jalan terus. Ah, gimana ini? Ya, inilah ibadah yang tidak benar itu saudara. Kemudian yang terakhir saudara, ibadah yang tidak benar itu Kolose 2 ayat 23. Kolose 2 ayat 23. Peraturan-peraturan ini walaupun tapaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Mereka bela-belain seperti itu saudara, menyiksa badannya sendiri, merendahkan diri mereka sendiri. Tapi kok ujung-ujungnya nggak makin hidup saleh, nggak makin sabar, nggak semakin menguasai diri, tapi malah memuaskan hawa nafsu. Ini kenapa bisa begitu saudara? Kenapa? Karena ibadahnya maunya versinya mereka sendiri. Mereka buat ibadah suka-suka mereka sendiri, cara mereka sendiri. Nah ini kan membuat ibadah itu tidak benar saudara. Di dalam Kolose pasal 2 ini saudara, ini
Mereka ini sepertinya luar biasa ya, patuhnya, taatnya saudara, sampai mereka itu bikin banyak berbagai rupa-rupa peraturan, ketat sekali tuh. Harusnya kan dengan banyaknya aturan, ketat, ya mereka kan makin meminimalis pelanggaran-pelanggaran, betul nggak saudara? Tapi ini jebol juga saudara. Banyak aturan malah untuk banyak dilanggar ya, aneh ya. Bikin aturan kan harusnya jadi tertib kan, ini malah bikin aturan malah jebol saudara. Nah kemudian ya di dalam tulisan ini juga Kolose, jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Ya, semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Nah, nggak boleh ini, nggak boleh ini ya. Hari ini nggak boleh begini, hari ini nggak boleh begini, saudara nggak boleh pegang ini, nggak boleh pegang ini. Semua diatur begitu rupa, saudara, dari segala yang kita kerjakan dari bangun pagi sampai nanti mau tidur saudara, ada larangan ini larangan itu saudara, Taurat banget nih. Tapi sudah seketat itu pun jebol juga saudara. Mereka bikin aturan mereka sendiri tapi mereka langgar sendiri. Nah ini kan aneh saudara. Ya ini ibadah yang tidak benar saudara. Menuntut orang untuk berbuat ini dan itu, melarang orang untuk tidak boleh ini dan itu, tapi dia sendiri melakukannya. Ini ibadah yang tidak benar. Oke, jadi 3 hal ini saudara yang kita harus hindari. Sekarang mari kita kembali lagi kepada ibadah yang benar. Ibadah yang benar hari ini yang kita akan bahas adalah ibadah itu harus ada yang namanya iba, yaitu kata ibadah, ada kata iba di dalamnya. Yaitu apa saudara? Belas kasihan. Ada rasa iba. Jadi ibadah yang benar kalau kita itu punya rasa iba, belas kasihan. Percuma kita kebaktian saudara, percuma kita menyembah Tuhan, percuma kita beribadah kalau kita tidak punya rasa belas kasihan. Nah, saudara saya teringat ya kisah tentang anak yang hilang di dalam Lukas pasal 15 saudara. Kalau kita melihat di dalam kisah anak yang hilang, yang tentu sebagian besar Bapak Ibu tahu cerita ini, banyak hamba-hamba Tuhan yang juga pasti saling melengkapi dan memperdalam tentang kisah anak yang hilang ini. Tapi hari ini hubungannya dengan ibadah apa saudara? Ya, inilah sebuah contoh bagaimana kalau Anda dan saya menyembah Tuhan Yesus, menyembah Allah Tritunggal, Bapa, Yesus dan Roh Kudus di dalam ajaran iman Kristen. Ibadah kita, Allah yang kita sembah, Allah yang penuh belas kasihan. Sehingga Anda dan saya kalau semakin dekat dengan Yesus, semakin menyembah Yesus, semakin bersekutu dengan Kristus, semakin belas kasihannya semakin tumbuh, berkembang dan semakin besar saudara. Nah di dalam cerita ini ada seorang ayah yang punya 2 anak, sulung dan si bungsu. Coba kita lihat saudara firman Tuhannya. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ya. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah itu dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu, orang itu menyuruhnya di ladang untuk menjaga babinya. Ya. Nah, ini kan si bungsunya. Ya. Di mana si bungsu dan si sulung ini saudara mewakili kehidupan saudara dan saya secara aplikasi, secara penerapan. Tapi kalau bicara secara teologinya, secara teologi ini menggambarkan tentang bagaimana si bungsu dan disulung ini ya menggambarkan antara orang-orang Yahudi sebagai anak Allah ya dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Ya, di mana mereka adalah yang sebenarnya nggak layak, nggak pantas menerima kasih karunia Kristus, menerima keselamatan. Tetapi oleh belas kasihan Tuhan mereka mendapatkannya, yang diwakili oleh ya orang-orang bangsa-bangsa asing yang di luar bangsa Israel, yaitu si bungsu saudara. Kelakuan perilakunya seperti itu. Ya, sementara si sulung itu mewakili bangsa Israel yang patuh, taat, hormat kepada hukum Taurat. Tapi justru si sulung gak punya belas kasihan.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih, si bungsu itu mewakili hidup Anda dan saya yang orang berdosa. Hidupnya masih belum beres, masih banyak sekali kenakalan-kenakalan ya, banyak dosa yang kita lakukan. Kita nggak punya pri kemanusiaan, kita menjadi orang yang liar, kita menjadi orang yang barbar, kita menjadi orang yang ya gampang sekali saudara untuk membalas dendam. Diwakili oleh karakter si bungsu ini, di mana dia paksa bapaknya minta harta warisannya saudara. Itu kan tidak boleh sebenarnya, melanggar ya. Harusnya kan menunggu ayahanda almarhum ya atau meninggal dunia, baru warisannya dibagikan. Ini kan tidak. Nah, ini kan karakter yang buruk saudara, sifat-sifat yang jelek bukan? Ya, tidak mau lagi mematuhi aturan hukum budaya, adat, agama, aturan-aturan yang lain. Pokoknya dia langgar semuanya. Dia paksa demi hawa nafsu, demi egonya, demi ambisinya. Ya. Kemudian saudara, setelah itu dia sudah dapatkan uangnya, harta warisan itu, bukannya dijaga, bukannya untuk investasi, untuk berkembang, untuk bisnis, untuk bekerja, untuk membantu orang, malah foya-foya. Udah dapat ya berkat malah dihabisi. Ya pesta pora, ya senang-senang, puasin ya segalanya dengan kenikmatan duniawinya saudara. Ya itulah gambaran hidup orang yang kalau saudara dan saya tidak punya belas kasihan, maka Anda akan punya karakter si bungsu ini. Perilaku kita akan sama seperti bungsu ini. Nah, kenapa ibadah yang tidak benar itu terjadi? Ya, karena karakter kita seperti si bungsu ini. Itu akan mencetak ya perilaku-perilaku buah ibadahnya kalau nggak benar ya kayak si bungsu ini. Ya, saudara. Tetapi walaupun si bungsu ini sudah berbuat begitu banyak dosa, dia nakal, liar saudara, melanggar aturan, hidup bebas, semau-maunya. Tapi yang menarik tahu nggak saudara? Si bungsu ini punya belas kasihan. Tahu dari mana saudara? Dia sadar dia orang berdosa. Ketika dia tahu resiko konsekuensi dari perbuatannya sampai dia makan ditemani babi, dia bekerja menjaga kawanan babi, dan dia makan bersama dengan apa yang dimakan babi juga itu dimakan dia, itu kan ngenes banget saudara, drop banget, titik terendah saudara. Tadinya hebat kaya raya, banyak temen, banyak wanita, wah banyak harta, begitu hancur, begitu bangkrut, begitu habis-habisan, nggak ada satupun yang nemenin dia saudara, ya nggak ada yang mau temenan. Biasa kan saudara ya, kalau kita kaya banyak yang ngaku-ngaku saudara. Tapi kalau kita miskin, kalau kita sudah habis hancur, banyak yang tidak kenal kita saudara. Ya, padahal dulu dia dekat banget, tiba-tiba menjauh, nggak kenal saudara. Kita minta bantuan aja dia nggak mau bantu. Ya itu konsekuensi saudara. Ya, tapi yang menarik adalah si bungsu ini ketika dia mendapatkan pengalaman hidup yang begitu pahit ya, dan dia merenung, akhirnya dia punya hati belas kasihan kepada dirinya sendiri, bahwa dia nggak mau hidup dia hancur seperti itu, dia kasihani dirinya. Nah banyak orang kan tidak begitu saudara, ya udahlah kepalang tanggung gitu loh, ya udahlah saya memang sudah begini mau gimana, saya memang kayak begini karakternya, saya memang sifat saya begini, ya saya udah nggak bisa, dosa saya udah begini mau gimana lagi, ya biarin aja gitu. Ngerokok yang rokok, mabok yang mabok, judi ya judi, ya pelacur ya tetap pelacur gitu saudara, korupsi tetap korupsi. Dia tahu itu salah, dia tahu itu tidak baik, dia tahu itu dosa, dia tahu itu melanggar aturan, tapi karena nggak punya rasa iba, langgar terus, jalan terus, hajar terus. Ya, kepalang tanggung gitu. Ya udahlah biarin aja. Nah, bagaimana dengan kita saudara? Apakah kita punya hati seperti itu? Mari belajar dari si bungsu. Dia berbelas kasihan, akhirnya karena belas kasihan itulah yang mendorong dia datang ke bapaknya. Dia tahan malu, dia siap apapun yang terjadi. Gak apa-apa, saya tahu saya salah, saya tahu saya berdosa, saya sudah menyakiti hati
orang tua saya sudah mencemarkan nama baik keluarga saya sudah membuat malu keluarga, saya sudah menghancurkan diri saya tidak mau begini terus, saya mau berbalik, saya mau datang kembali kepada Bapak saya. Nah, itu kan hati belas kasihan, saudara. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita beribadah, saya berdoa, saya berharap saudara, belas kasihan Tuhan turun atas hatimu. Sebesar apapun dosamu, masa lalumu seburuk apapun, mungkin perilaku hidup kita begitu sangat menyeramkan dan membuat ya orang lain sudah tidak suka sama kita. Bahkan kita mungkin sudah dianggap sampah masyarakat. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau berkata, belas kasihan Tuhan tetap mau menerimamu apa adanya dan mengasihimu dan akan memelukmu dan akan memulihkan hidupmu. Nah, sekarang kebalikannya saudara, si sulung ini ya Alkitab menceritakan dia taat, dia patuh, dia lembut, dia nurut, dia nggak pernah berontak, betul nggak saudara? Coba kita lihat saudara firman Tuhannya. Sekarang kita lihat saudara si sulungnya. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Maka dijawab saudara, ya, oleh hamba-hambanya, adiknya telah kembali, ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Nah, lalu ia menjawab, ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Saudara lihat saudara ya, si sulung ini kan anak yang baik ya. Dikatakan di sini saya ini bertahun-tahun telah melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Kan patuh, taat saudara, betul tidak? Ya kan, nurut ini. Dan dia rajin, ya sering bantu ayahnya di ladang. Ya, tapi kenapa kok tiba-tiba dia punya hati yang begitu keras ya? Keras terhadap bapaknya, dia sampai marah sama bapaknya, menuduh bapaknya jahat, seolah-olah nggak bisa memberikan apa yang dia mau, seolah-olah membatasi, memenjarakan dia. Dua, dia itu marah sama siapa saudara? Adiknya. Dia pengen tuh ya mampus aja lah, hancur aja lah. Kamu kan sudah bikin rusak nama keluarga. Udahlah. Ngapain kamu datang gitu? Bikin malu gitu loh saudara. Ini kayak bandingkan kayak Yunus gitu. Ketika Tuhan suruh ke Niniwe, dia kan nggak mau. Karena dia pengen apa? Hancurin aja Niniwe. Ngapain supaya dia jangan bertobat, supaya Niniwe jangan dipulihkan Tuhan. Kayak gitu saudara. Nah, kadang itu kan hati yang tidak punya belas kasihan. Ya. Betul enggak? Patuh, nurut, tapi makan hati, saudara. Luka dalam. Ya makan dalam, saudara. Jadi ternyata selama ini nurut, patuh, ada yang nyimpen dendam, nyimpen marah. Ya itu kenapa? Tidak tulus hatinya, tidak berbelas kasih, saudara. Betul tidak? Ya kan? Nah, itu yang terjadi, saudara. Dan apalagi yang terjadi, karena saking keras hatinya, dia melakukan apa? Dia tidak mau masuk rumah. Sementara si bungsu mau masuk rumah, dia malah keluar rumah. Sampai Alkitab mencatat tidak pernah ditemukan lagi, ya tidak dilanjutkan lagi cerita ini, apakah si sulung itu masuk balik lagi ke rumah atau tidak. Nah saudara bayangkan itu, hati yang keras seperti itu. Apakah kita juga ada seperti itu saudara? Nah inilah renungan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita cek dan recheck hidup kita. Yang pasti, kita jangan seperti sulung, jangan seperti si bungsu. Seperti siapa? Seperti ayah itu, seperti bapak itu. Tetap berbelas kasihan kepada si bungsu, tetap berbelas kasihan kepada si sulung. Dua-duanya mereka tetap sayangi. Enggak mudah, saya tahu tidak mudah, sungguh tidak mudah saudara. Tapi akan mudah, semakin kita terus ibadah. Mungkin hari ini ibadah kali ini kita belum mendapatkan itu, kita belum tersentuh ke situ. Ya, tetap setia, tetap saja. Nanti ada momen tertentu saudara, dalam kesetiaan saudara dalam beribadah. Asal hati kita datang dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan melawat saudara, kasih-Nya dari sorga akan mengalir, sehingga akan dipenuhi belas kasihan Tuhan, dipenuhi belas kasihan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tutup
dalam doa saudara, renungan kita hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan buat pesan Tuhan lewat renungan firman hari ini. Agar setiap kali kami beribadah kepadamu kami dapati belas kasihan. Dipenuhi belas kasihan Tuhan. Mengalirlah belas kasihan-Mu Bapa. Dan kami mau belajar Tuhan. Terus belajar. Melatih diri kami. Karena ibadah ini juga adalah latihan kami. Biarlah kami semakin terlatih ibadah kami Tuhan. Sampai kami dapati kami menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kami memberi persembahan-persembahan kami yang terbaik. Kami berbakti kepadamu. Kami berbakti kepada keluarga kami. Kami tidak akan pernah jauhi kebaktian. Kami tidak akan jauhi pertemuan ibadah. Kami akan saling menasehati. Kami akan memiliki kebiasaan yang berbeda dengan orang-orang yang tidak beribadah. Kami melakukannya giat sampai menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan, kalau ada di antara kami seperti si bungsu ini, ampunilah kami. Dan kami mau mengikuti jejak dari si bungsu ini ya Tuhan dalam hal berbelas kasihan kepada dirinya. Dan dia mau kembali kepada Bapa. Saya berdoa buat Kado kawan Donmen. Kalau ada di antara kami yang sudah jauh dari Engkau Tuhan. Kalau kami juga penuh dengan dosa, kami masih banyak hal berbuat dosa. Kami mau kembali kepada. Jangan tunggu kami habis. Jangan tunggu kami melarat. Jangan tunggu kami miskin. Jangan tunggu kami dalam titik terendah Tuhan seperti si bungsu ini. Sampai harus makan dari sisa babi itu Tuhan. Biarlah kami kalau dengar firman Tuhan hari ini kami tidak keraskan hati kami. Biarlah kami cepat bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan, Engkau menerima kami apa adanya. Engkau mengasihi kami apa adanya. Tolong kami juga supaya kami jangan seperti si sulung. Taat, rajin, baik Tuhan, patuh. Tapi justru punya rasa benci, dendam, iri. Makan dalam. Oh Tuhan, tolong kami, ampuni kami kalau hati kami seperti itu Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami jangan seperti si sulung yang justru tega. Biarkan adiknya hancur, binasa, mati sia-sia. Dia tidak punya hati untuk memberi kesempatan dan menerima adiknya kembali. Tuhan tolong kami, supaya kami jangan sampai keluar dari Engkau. Jangan sampai kami lock out dari-Mu ya Tuhan. Biar kami tetap masuk Tuhan seperti si bungsu ini. Lebih daripada itu yang kami rindukan, biar kami seperti Bapa yang penuh belas kasihan. Menerima si bungsu, menerima si sulung. Inilah Engkau Tuhan. Inilah Engkau Yesus. Curahkanlah kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sekarang arahkanlah hatimu. Angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang datang daripadanya. Saudaraku yang terkasih, sekarang terimalah segala berkat, rahmat, nikmat, kuat kuasa dari Bapa. Cinta kasih, keteladanan, penyertaan, keteladanan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, urapan, hikmat, marifat, kuasa Roh Kudus memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa lagi dalam ibadah saat teduh pagi selanjutnya. Salam dari saya buat keluarga, Bapak Ibu, ya sehat-sehat selalu, tubuh jiwa roh saudara, ya Tuhan terus pakai hidup kita untuk memuliakan Dia, dan biarlah kasih setia Tuhan selalu menjadi kekuatan kita sampai selama-lamanya.
Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Bye.